Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يدي الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Hadirin sidang jamaah salat subuh di Masjid Babut Taqwa yang kita muliakan. Bertemu kembali kita pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah perjalanan kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini masih dalam pembahasan kejadian-kejadian yang terjadi dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah, yang memakan waktu lebih kurang 12 hari baru tiba di Madinah Al-Munawwarah, meliputi hari-hari beliau singgah, hari-hari beliau berjalan, hari-hari beliau istirahat. Jadi 12 hari itu tidak selamanya digunakan untuk berjalan, tapi ada istirahat-istirahatnya dengan menggunakan kendaraan andalan di negeri Arab pada masa itu, yaitu onta. Onta ini semula pemberian dari Abu Bakar Siddiq, Qaswa namanya. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak mau diberikan. Nah, ini juga perlu kita pelajari, kedua ya. Abu Bakar Siddiq dalam perjalanan itu memberikan kepada Rasulullah onta Qaswa. Yang onta ini sampai nanti digunakan oleh Rasulullah SAW Fathu Mekah. Rasulullah waktu Fathu Mekah melakukan tawaf itu berada di atas onta itu. Jadi kita tawaf boleh menggunakan kendaraan.
seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sewaktu Fathu Mekah, melakukan tawaf dengan menggunakan kendaraan onta ini, onta Qaswa ini. Dalam bertawaf beliau mendorong satu persatu patung-patung yang ada di Masjidil Haram. Rasulullah SAW tidak mau menerima pemberian itu, tapi beliau membayarnya, menggantikan dengan uang. Karena Rasulullah SAW memang bersikeras tidak mau diberikan, bersikeras untuk membayar, maka akhirnya Abu Bakar ya terpaksa menerima, ya, padahal beliau kepingin sekali diterima. Dan ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah kita ini bukan sosok yang ingin menokoh-nokohkan diri, sehingga di belakang ketokohan itu beliau mendapatkan semua yang beliau inginkan. Ini sudah diberi tanpa diminta. Kendaraan yang sangat bagus Qaswa ini, onta pilihan yang dibeli oleh Abu Bakar kemudian diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah karena tahu ini onta sangat bagus, tidak mau diberikan, saya bayar. Ini juga menunjukkan selain itu pelajaran bagi kita untuk tidak mudah menerima pemberian dari orang selama kita mampu untuk kita peroleh. Walaupun dalam momen-momen yang lain Rasulullah menerima. Jadi bagaimana sikap kita? Lihat, ya, kalau pemberian itu misalnya pemberian yang memang sangat berharga sekali, orang yang memberi pun membutuhkan uang yang besar untuk membeli barang ini kemudian diberikan kepada kita, maka kita yang menerima ini bagusnya kita contohkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada kasus onta ini. Artinya tidak kita terima, tapi kita gantikan dengan uang. Tapi kalau pemberian itu ya seperti hadiah kado biasa, itu kan harganya itu kan keikhlasan orang yang memberi itu memang sudah dijamin ikhlas. Beda dengan barang-barang yang mewah. Maka di sini kita diminta untuk menerima pemberian itu. Nah, seperti Salman Al-Farisi yang ingin mengetes apakah Muhammad ini nabi atau bukan. Karena beliau pernah mendengar nabi itu dia tidak makan sedekah, tapi makan hadiah. Ini salah satu yang dites. Ada 3. Cuma salah satunya yang kita sebutkan di sini. Kemudian dibawa kurma ke Rasulullah SAW, ini sedekah. Maka Rasulullah menolak. Kalau sedekah saya tidak bisa makan. Ya, Rasulullah tidak bisa makan sedekah. Zakat Rasulullah tidak makan. Oh enggak, ini hadiah. Ketika dirubah pernyataan dari sedekah, seketika dirubah. Dari sedekah berubah menjadi hadiah, Rasulullah terima. Rasulullah makan. Jadi kalau hadiah, Rasulullah makan. Jadi dalam momen-momen tertentu Rasulullah menerima, ya. Dalam momen-momen tertentu Rasulullah tidak mau menerima. Ini saya gantikan dengan uang, ya. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang teman kita ingin memberi tapi tidak nyumpah-nyumpah. Kadang-kadang kita terima. Jadi itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam perjalanan itu, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan di mana Rasulullah bertemu dengan Suraqah, bertemu juga dengan Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah yang beliau menceritakan tentang sifat-sifat fisik Rasulullah SAW kepada sang suami yang sampai sekarang cerita itu masih kita baca, ya. Kita sudah baca pada pertemuan yang lalu. Salah satu hadis yang disampaikan oleh para sahabat yang diriwayatkan oleh Ummu Ma'bad ini tentang sifat-sifat ciri-ciri fisik Rasulullah SAW yang sangat berkesan pada Ummu Ma'bad walaupun pertemuan hanya beberapa saat saja.
Kemudian dalam perjalanan yang memakan waktu lebih kurang 12 hari itu, dengan jarak tempuh mungkin lebih kurang dari sini ke Medan itu, dengan berjalan kaki, sekali-kali mengendarai, bertemu juga Rasulullah SAW dengan seorang yang kemudian masuk Islam, namanya Buraidah bin Al-Khusyab. Buraidah ini, jadi perjalanan Rasulullah SAW itu tidak kita bayangkan hanya berjalan terus target Mekah, Madinah, tapi juga ada singgah-singgah, ya, bertemu dengan orang-orang, singgah di perkampungan. Dan salah satu perkampungan yang disinggahi oleh Rasulullah SAW ini kampung sahabat Nabi yang bernama Buraidah, bukan sahabat terkenal, tidak seperti Umar, Utsman, Ali, tapi kemudian sahabat ini masuk Islam. Buraidah ini adalah seorang tokoh yang ada di kampung itu. Di belakang Buraidah ini ada sebanyak 80 kakak rumah, kalau bahasa kita. Jadi di kampung itu ada 80 kakak. Thamanina baitan, 80 rumah. Rasulullah kita ketahui keluar dalam kondisi dikejar-kejar. Banyak penduduk Mekah dari kabilah beliau sendiri, bahkan dari keluarga beliau sendiri, paman beliau Abu Lahab itu tidak masuk Islam, marah kepada beliau. Dulu pernah kita ceritakan ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, sampai di Taif beliau dilempari dengan batu. Oleh siapa? Oleh kalangan budak. Seorang budak melempari Rasulullah SAW. Seorang budak yang seharusnya hina, tapi sekarang dia berubah menjadi orang hebat, mengambil batu melempari siapa? Rasulullah SAW, manusia yang sangat mulia. Siapa lagi? Anak-anak melempari Rasulullah SAW. Tidak ada hasil dakwah beliau di Taif secara hitung-hitungan. Tapi innallaha yahdi man yasha. Ketika beliau pulang tanpa beliau berdakwah, tanpa beliau mengajak, ada seorang budak Nasrani, Adas namanya, masuk Islam, enggak diajak. Begitulah hidayah ini. Kemudian ketika pulang lagi ada sekelompok jin, enggak diajak. Ya, tapi mereka sendiri menyatakan diri masuk Islam. Dan ini yang terjadi di Buraidah ini, dengan Buraidah ini. Ketika singgah di tempat Buraidah, di perkampungan Buraidah. Fa aslama wa aslamu. Buraidah ini masuk Islam. Nah, di sini nggak disebutkan diajak atau tidak diajak. Tapi kalaupun diajak, tidak seperti yang pernah diajak kepada Abu Lahab. Terus menerus diajak tapi tidak mau. Nah, tapi ini sekilas saja. Ya, Buraidah ini masuk Islam wa aslamu. Dan semua kakak tadi, 80 keluarga tadi, semuanya masuk Islam. Nah, itu dalam perjalanan itu, 80 kakak masuk Islam. Kemudian di situ wasalla Rasulullah SAW al-Isya al-akhirah, ya, Rasulullah melakukan salat Isya secara berjamaah. Fasallu khalfahu, dan mereka yang tadi sudah masuk Islam salat di belakang Rasulullah SAW. Seketika, ya, begitu mereka masuk Islam, mereka salat di belakang Rasulullah SAW. Ada hasil dalam kondisi melarikan diri, dalam kondisi dikejar. Ternyata Allah memberikan kemenangan bagi diri Rasulullah SAW. Sekelompok manusia ini, sebuah desa ini, semuanya masuk Islam. Walaupun beliau tidak berjuang mati-matian untuk mengislamkan mereka, tapi hanya sekedar singgah di tempat itu, mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kesan yang mereka terima dari sosok, penampilan dan percakapan mereka dengan Rasulullah SAW, ini menjadikan mereka akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Kemudian wa aqama Buraidah bi ardi qaumihi. Buraidah ini enggak ikut bersama Rasulullah SAW, tapi tetap
berada di desanya hatta qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Uhud. Setelah perang Uhud baru Buraidah ini berangkat ke Al-Madinah Munawwarah. Lama ya. Masuk Islam enggak langsung pergi ke bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah peristiwa perang Uhud baru beliau datang ke Madinah bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan Buraidah ini, ada satu momen yang bisa kita ambil pelajaran bagaimana kita bersikap pada saat berjumpa dengan orang baru, sehingga orang baru itu mendapatkan kesan dari kita. An Abdullah bin Buraidah, dari anak Buraidah meriwayatkan. Ini mula pertama bertemu dengan Rasulullah SAW, ayahnya Buraidah. Anna Nabi SAW kana yatafa'al. Rasulullah itu selalu beliau ini selalu optimis. Tidak seperti sebagian orang ketika melihat pakai lagi ya. Seringkali keluar kata-kata pakan laginya. Tapi Rasulullah tidak menanyakan kenapa begitu, tapi menghusnudzan. Kalau begini berarti insyaallah begini bagusnya. Ya, karena Rasulullah yatafa'al, optimis terhadap semua hal. Ada kala Rasulullah itu pesimis. Kapan Rasulullah pesimis? Kalau nama-nama biasa. Nama orang, ada namanya misalnya murrun. Apa artinya murrun? Pahit. Ada orang diberi nama oleh ayahnya murrun, maka Rasulullah merubah nama, jangan murrun, dirubah kepada yang lebih bagus. Ada nama nanti namanya Barrah. Sebagian dari ummahatul mukminin sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Barrah. Apa arti Barrah? Barrah itu keluar. Orang istri layakan di dalam, bukan di luar. Maka digantikan oleh Rasulullah menjadi Juwairiyah misalnya, seperti itu. Ali bin Abi Thalib ketika lahir Hasan dan Husain, Hasan pertama ingin beliau beri nama dengan Harbun, perang. Dirubah menjadi Hasan. Husain ingin diberi nama juga dengan Harbun, dirubah menjadi Husain. Ketika Rasulullah SAW dalam peperangan Khaybar, ada beberapa pintu untuk memasuki daerah Khaybar ini. Ada salah satu pintunya namanya Huznun. Apa arti Huznun? Sedih. Unyu, beta tamang pintunya. Jadi Rasulullah tidak masuk melalui pintu yang nama pintu itu sedih. Jadi kalau ada lorong atau gang, lorong sedih. Ini Rasulullah nggak masuk. Lorong seperti itu. Kenapa? Ada kala Rasulullah pesimis. Tapi kali ini Rasulullah berjumpa dengan Buraidah. Yang Buraidah ini berasal dari kabilah As-Salam. Apa arti salam? Assalamualaikum. Selamat, sejahtera. Maka di sini Rasulullah optimis dan memberi kesan optimis kepada orang ini, sehingga orang ini berkesan yang akhirnya masuk Islam, dan masuk Islam sebanyak 80 kakak tadi. Karena Rasulullah SAW yatafa'al wala yatatayyar, tidak pesimis. Farakiba Buraidah fi 70 rakiban min ahli baitihi min Bani Sahmin. Bukan salam tadi, Sahmin ya, min Bani Sahmin. Sahmin mirip juga, Sahmin itu artinya jatah saham. Kita beli saham. Sebanyak 70 orang Buraidah ini datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Faqala lahu, kemudian Rasulullah bertanya kepada Buraidah, mimman anta, dari mana kamu? Qal min Aslam. Bukan salam tapi Aslam, tapi beliau min Bani Sahmin, tapi dari tempat namanya Aslam. Mimman anta, dari mana kamu? Min Aslam. Aslam artinya
sama dengan unsur kata assalam. Assalam, saham, jatah, tapi kalau aslam, salam sejahtera. Min aslam ya Muhammad, ya Rasulullah. Faqala li Abi Bakr, salimna. Kemudian Rasulullah menoleh ke arah Abu Bakar dengan mengatakan salimna, kita selamat. Coba lihat, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seseorang yang orang ini berasal dari kampung Aslam, nyatanya selamat. Ya, kesan yang dimunculkan untuk pertama sekali pertemuan, nyatanya Abu Bakarnya sudah ketemu dengan keselamatan, sehingga ini memberi kesan kepada orang ini. Gak tak kayak gak bapaknya. Dengan begitu akhirnya Buraidah ini masuk Islam. Aslamna ya Abu Bakrin, thumma qal min bani man. Dari keluarga apa? Dari kampung Aslam itu, min bani Sahmin. Dari keluarga Sahmin, yang artinya jatah. Faqala Rasulullah SAW yang kedua kali, ya, memberi kesan yang kedua kali. Kharaja sahmuka, jatahmu sudah dapat. Lihat, kita kalau ketemu dengan orang kadang-kadang, apa lagi kan? Sehingga orang yang sebenarnya ingin mencari solusi ketika dia mengungkapkan kegundahannya kepada kita, sebenarnya dia ingin mencari solusi, kita beri solusi yang baik. Ternyata kita menjawab pakai laginya, tidak mendek kembali laginya, sehingga orang tadi mendapat kesan yang tidak baik. Tapi kalau Rasulullah tidak, dari mana kamu? Dari Aslam. Salimna ya Abu Bakrin, selamat kita insyaallah. Kemudian min bani man, min bani Sahmin, kharaja sahmuka, jatahmu sudah ada. Jadi kesan yang baik ketika kita jumpa dengan orang. Jangan ketika kita ketemu dengan orang baru khususnya, bahkan dengan teman kita munculkan hal-hal yang negatif. Ya. Bahkan mata yang dewa mata ngon, langsung dah pegang. Mana mata ran? Duduk dulu ngomong-ngomong, cari cara yang terbaik untuk kita sampaikan. Kenapa? Supaya kesan yang dia dapat dari kita adalah kesan yang baik. Ini salah satu pelajaran yang bisa kita dapat dari perjalanan Rasulullah SAW ke Madinah Al-Munawwarah ketika bertemu dengan Buraidah, memberikan kesan. Kalau Ummu Ma'bad kesannya mukjizat, susu dari kambing yang kurus diperah oleh Rasulullah SAW, maka beliau rajulun mubarak dibahasakan oleh Ummu Ma'bad, maka ini adalah kata-kata yang baik, respon yang baik terhadap satu kondisi dari orang yang beliau ketemu dengan dia. Kemudian Rasulullah SAW, marra Rasulullah SAW dengan Az-Zubair. Siapa Zubair ini? Zubair bin Awam. Zubair sudah masuk Islam. Dalam perjalanan itu, seperti yang tadi kita sebutkan, jangan kita pernah membayangkan jalan terus. Tapi Rasulullah ada ketemu dengan orang, termasuk salah seorang yang beliau bertemu dengan dia adalah sahabat Rasulullah SAW sendiri yang berasal dari Mekah, belum lagi hijrah, namanya Zubair bin Awam. Kok bisa ketemu dengan Zubair? Gini ya, di akhir-akhir mau sampai ke Madinah, ini jalan yang kemarin ditempuh oleh Rasulullah SAW kan jalan yang berbeda dengan umumnya yang ditempuh oleh masyarakat Quraisy, jalan yang agak ke laut. Ketika mau sampai ke Madinah, ini Rasulullah sudah memasuki kawasan pemukiman, kawasan perjalanan umumnya dilakukan oleh orang, sehingga di situ Rasulullah bertemu dengan Zubair dalam perjalanan dagang dari negeri Syam menuju ke Mekah Mukarramah. Di situ Rasulullah bertemu dengan Zubair. Wa huwa fi rakbin minal muslimin, dalam rombongan dagang kaum muslimin. Jadi orang Quraisy ini kan gemar berdagang ke negeri Syam sekali, ke negeri ke negeri Yaman. Maka untuk hari ini Rasulullah bertemu dengan Zubair yang sedang dalam perjalanan dagang dari negeri Syam. Kanu tujaran kafilina minasyam, yang sedang kembali dari negeri Syam.
Apa yang dilakukan oleh Zubair dan apa respon yang diterima oleh Rasulullah SAW yang berbeda dengan tadi yang saya ceritakan dengan onta Abu Bakar Siddiq Qaswa. Fakasa al-Zubair Rasulullah SAW wa Abu Bakrin thiyaban bayadan. Jadi Zubair di antara barang-barang yang beliau beli di negeri Syam untuk dijual kembali ke negeri Mekah ada pakaian putih. Maka Zubair mengambil 2 pakaian putih itu menyerahkan ke Rasulullah SAW. Rasulullah hadiah. Kemudian diambil satu lagi diberikan ke Abu Bakar Siddiq. Ini juga hadiah. Kali ini Rasulullah tidak mengatakan berapa ingin saya gantikan dengan uang. Tapi kali ini Rasulullah terima sepenuhnya pemberian dari Zubair, tidak diuangkan. Berbeda dengan onta kemarin yang diuangkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Ya. Terkadang ada hadiah-hadiah yang kita kita perlu menggantikan dengan uang. Kenapa? Karena mungkin jumlah harganya besar sekali. Dan momen juga pemberiannya kendaraan. Ya. Kendaraan, coba bayangkan kalau kita mau ke Medan minta pinjam atau nak ada teman kita, coba pakai mau tolong juga. Ya. Kita akan berlamaan di Medan misalnya. Kenapa ya bayi cok juga? Tentu saja kita berusahalah untuk membayar. Kalau memang mobil seperti itu, seperti kendaraan onta ini. Tapi kalau baju, cincin, ya kalau diberikan ya kita terima. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada juga istilah dalam orang Arab ini sebagai prinsip orang Arab secara umum. Idza muddatil aidi ila zadi lam akun bi'ajulihim id ajsha'ul qaumi a'jal. Kalau saya diberikan sesuatu, maka tidak saya terima dengan secepatnya. Kenapa? Id ajsha'ul qaumi a'jalu. Orang yang menerima secepatnya, cepat sekali dia menerima pemberian orang. Tidak ada tolak sedikit pun. Maka orang seperti ini adalah orang yang tidak baik. Kita ke warung kopi, Pak, pilih aja kopi. Terima kasih. Nijab dan duduk. Sudah 2-3 kali dipaksakan, baru kita duduk. Tapi kalau cuma sekali, Pak, pilih nijab kopi. Langsung ya. Mungkin bapak ini cuma bawa uang 5.000, cukup untuk 1 gelas. Cuma karena kita sudah duduk, akhirnya terpaksa beliau datang ke kasirnya berutang. Ya, kita tolak dulu sekali. Kalau memang orang yang mengajak ini memberi kesan memang kepingin sekali kita duduk, baru di situ kita duduk. Idza muddatil aidi ila zadi lam akun bi'ajulihim. Saya bukan orang yang tergesa-gesa menerima. Orang yang tergesa-gesa menerima adalah orang yang tidak baik. Ya, seperti itu prinsip secara umum yang ada pada diri orang Arab. Dulu Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan seorang sahabat yang kaya raya di Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi'. Ya Abdurrahman, saya punya 2 orang istri. Coba kamu lihat, saya akan mentalak 1 orangnya untuk kamu nikahi. Kemudian saya punya harta yang banyak. Coba saya berikan kepada kamu setengahnya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi ahlik. Allah memberi berkah kepada keluargamu. Jangan kamu ceraikan. Wa barakallahu fi malik. Allah berikan berkah pada harta yang kamu miliki. Jangan kamu bagi untuk saya. Tapi apa? Duluni ala suq. Coba tunjukkan kepada saya di mana pasar. Saya bisa melakukan berdagang. Tunjukkan kepada pasar. Kepada saya mana pasar. Enggak boleh juga kita segera dia bawa bekal tengok mau kawin juga. Ya. Mana hartamu yang kamu janjikan kemarin? Saya ingin dapat segera. Tidak seperti itu. Ya. Kalau diberikan sesuatu, tapi kita tolak dulu. Tapi kalau kita lihat kesannya barang yang diberikan enggak terlalu besar, maka kita terima. Kemudian kesan yang dia desak, tolong terima. Kalau enggak terima saya marah, saya sedih. Itu baru kita terima. Kemudian Rasulullah SAW tiba di sebuah tempat namanya Al-Quba. Quba ini kalau sekarang sudah termasuk bagian dari kota Madinah. Kalau kita naik ke lantai 2 Masjidil Nabawi, itu terlihat Kubah Masjidil Quba. Nampak itu Masjid Quba. Kalau kita naik ke lantai 2, seperti kalau kita naik misalnya flyover
di Simpang Surabaya nampak Masjid Baitur Rahman. Begitu juga. Ini Masjid Quba, kalau kita naik ke lantai 2 Masjid Nabawi nampak Quba, Masjid Quba. Teman saya yang sekolah di Madinah menceritakan antara Quba dengan Masjidil Nabawi itu ada sekitar dari Lumbata ke Lambaru, mungkin lebih kurang 5 kilo. Mereka sering berjalan kaki kalau pagi-pagi, itu kata mereka. Tapi pada saat itu antara Quba dengan Madinah itu masih desa terpencil. Ini satu pemukiman, ini Madinah ini satu pemukiman yang lain, tidak bersambung. Makanya di situ Rasulullah membangun sebuah masjid. Bukan membangun bangunan, tapi assasa. Itu dibahasakan dalam surat Taubah. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Jadi Rasulullah mengtaksis, ya, meletakkan batu pertama istilahnya dalam pembangunan Masjidil Quba itu. Kapan Rasulullah berada di situ? Fi yaumil Itsnin, pada hari Senin tanggal 8. Rasulullah berangkat di awal bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 1, ada yang mengatakan tanggal 2. Tiba di Al-Quba, yang jarak Quba dengan Madinah cuma 5 kilo. Kalau Rasulullah nggak berhenti, langsung melanjutkan perjalanan, mungkin Rasulullah langsung sampai di tanggal 8 itu. Tapi Rasulullah sampai ke Madinah tanggal berapa? Tanggal 12. Nggak melanjutkan, padahal sedikit lagi. Karena Rasulullah singgah di Quba itu. Di Quba tadi juga Rasulullah singgah di Buraidah, singgah di Ummu Ma'bad. Mungkin kalau perjalanan dilakukan terus-menerus, mungkin nggak sampai 12 hari. Mungkin seminggu sudah tiba. Tapi karena singgah-singgah, maka beliau tidak sampai seminggu, tapi sampai 12 hari. Fi yaumil Itsnin, pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal, tahun ke-14. Rasulullah berada di Mekah berapa tahun? 13 tahun kata mu'arrikhun. Sebenarnya sudah memasuki tahun ke-14, ya, ini tahun ke-14. Wa hiya as-sanatul ula min al-hijrah, yang tergolong dengan tahun pertama di hijrah. Al-muwafiq, detail kali buku ini, ya, yang sesuai dengan penanggalan tanggal 23 September. Tanggal 23 September, musim panas bulan September, maka tadi orang-orang Mekah berdagang di musim panas ke negeri Syam. Zubair tadi. Rasulullah berada di Quba. Ketika Rasulullah keluar pertama sekali di Mekah, itu antara tanggal 1 tanggal 2 Rabiul Awal, itu bertepatan dengan tanggal 16 September. Tanggal 16 September tanggal kelahiran saya, September juga. Jadi pas ketika Rasulullah hijrah itu bertepatan dengan tanggal kelahiran saya, tanggal 16 September. Dan ini sekarang Rasulullah berada di Quba pada tanggal 23 September. Nazala Rasulullah SAW di Quba. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Quba? Yaitu mendirikan sebuah masjid. Walaupun tidak langsung menjadi sebuah bangunan, tapi Rasulullah adalah membuat fondasi-fondasi, meletakkan batu pertama yang sekarang berubah dengan masjid yang begitu besar yang ada di Quba. Yang jarak antara masjid itu dengan Madinah Munawwarah, dengan Masjid An-Nabawi, itu sekitar lebih kurang 5 kilo lah, ya. Dari sini ke Lambaru. Itulah barangkali yang mungkin bisa kita sampaikan terkait dari beberapa kisah dan pelajaran-pelajaran yang ada dari momen-momen kejadian-kejadian dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Dan Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama sekali didirikan oleh Rasulullah SAW
yang nantinya orang munafik yang ada di Madinah yang dekat dengan Masjid Quba itu ingin mendirikan sebuah masjid baru. Ya, ini terakhir sebelum kita tutup. Maka di situ Allah menurunkan ayat, afaman ussisa bunyanahu ala taqwa khairun amman afaman assasa bunyanahu ala taqwa khairun amman assasa bunyanahu ala syarafin fanhara bihi fi nari jahannam. Allah memberi perbandingan antara kedua masjid. Masjid yang dibangun dengan fondasi, dengan tujuan untuk kebaikan, apakah itu lebih bagus? Bukankah itu lebih bagus daripada masjid yang dibangun dengan tujuan yang tidak baik? Dan di sini kita bisa melihat ya, sesuatu yang kadang terjadi di dalam masyarakat kita. Kadang orang membangun masjid tempat yang seharusnya mulia, tapi dibangun dengan niat untuk menyaingi masjid yang ada di kampung itu, diniat untuk mengumpulkan massa untuk misi tertentu. Maka ini mirip dengan masjid yang dibangun oleh orang-orang dulu yang ingin menyaingi masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW, yaitu Masjid Quba ini. Maka dalam kondisi seperti itu, apa tindakan kita? Maka sebaiknya tidak boleh membangunkan masjid seperti itu. Sudah ada di kampung itu sebuah masjid, datang kita membangun dengan tujuan apa? Ingin menyaingi. Kalau memang konsep yang ada di masjid itu tidak sesuai, misalnya ada cara-cara yang bisa kita tempuh, tidak harus dengan membangun masjid yang lain. Nah, ini yang disanggah oleh Allah SWT terkait pembangunan masjid, walaupun pada saat itu dilakukan oleh orang munafikin. Kalau kita di sini ada orang-orang baik ingin membangun sebuah masjid yang dekat dengan masjid yang lain dengan tujuan ingin menyaingi atau mengalih pandangan jamaah, menarik jamaah ke masjid yang baru ini karena di situ sistemnya, manajemennya kurang bagus, ada cara-cara yang lain dengan tidak harus kita membangun masjid. Itulah barangkali yang mungkin kita bisa sampaikan terkait pertemuan perdana setelah kita Idul Adha Al-Mubarak. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.